Pemikir hebat tidak selalu setuju. Mereka berdebat bukan untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi untuk belajar satu sama lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas cara tidak setuju yang lebih baik. Argumen adalah kunci bagi komunikasi antar manusia. Ini merupakan fondasi dari sebuah demokrasi, hukum, dan sains. Berdebat dan dialog menjadi landasan sebuah peradaban yang maju. Namun di era sekarang, hal ini justru malah jadi alat untuk memecah belah masyarakat. Kita seringkali tidak setuju dengan orang lain dan berujung kekacauan, bukannya mencari jalan tengah untuk mencapai solusi terbaik. Mungkin sepanjang peradaban manusia, kita bukan hanya kehilangan seni untuk berargumen dengan lebih baik, tapi juga cara menyampaikan ketidaksetujuan dengan lebih produktif. Hingga akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah kita bisa belajar untuk tidak setuju dengan lebih baik? Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih buat Kimora, Sandro Egi Arifian, Alen Christian, dan Muhammad Aksan Sobi yang sudah memberikan 10 es krim stroberi. Terima kasih juga buat dukungan kalian yang sudah memberikan puluhan es krim stroberi. Buat kalian yang mau dukung Sikutu Buku, bisa kirim es krim stroberi mulai dari 9.900 saja. Info lengkap ada di kolom komentar ya. Kenapa kita berdebat dengan seseorang? Kita berdebat sebenarnya bukan untuk menang, tapi untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Inilah kenapa kita bisa menghasilkan argumen yang lebih baik ketika berdebat dengan orang lain daripada saat kita hanya berpikir sendirian. Bahkan, berdebat sebenarnya cara untuk mempertajam pemikiran seorang untuk menghasilkan logika dan bukti daripada hanya bergantung pada intuisi semata. Dibesarkan dengan budaya timur, mungkin kita belajar untuk menghindari perdebatan. Kita justru dianggap tidak sopan kalau kita bilang tidak setuju atau tidak suka, apalagi saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Walaupun tidak setuju, kita diminta hanya memendamnya saja di dalam hati. Kondisi ini justru tidak baik. Kita jadi tidak belajar bagaimana cara mengutarakan ketidaksetujuan dengan baik. Kita juga tidak jujur dengan orang di sekitar. Namun yang paling parah, kita tidak menghargai diri sendiri atas kemampuan kita untuk bisa mengatakan tidak setuju dengan cara yang baik. Ada sebuah riset yang meneliti soal orang dewasa yang kreatif. Ternyata para responden itu dibesarkan dalam keluarga yang seringkali berdebat. Tapi bukan perdebatan yang akhirnya berakhir pada pertengkaran, cacian, makian, atau bahkan pemukulan. Bukan itu. Tapi di keluarga tersebut sudah terbiasa untuk berdebat dan menantang argumen satu sama lain dengan tujuan agar menghasilkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Riset lain yang meneliti perkembangan anak juga menyimpulkan bukan soal berapa banyak orang tua berdebat dalam keluarga, tapi seberapa membangunnya argumen yang mereka utarakan. Jadi mungkin saja seorang anak dibesarkan dalam keluarga di mana orang tuanya berdebat setiap hari, tapi bukan atas dasar benci atau kesal, melainkan atas dasar cinta terhadap satu sama lain. Ini adalah inti dari sebuah perdebatan yang benar. Kita fokus pada task konflik, bukan relationship konflik. Definisinya gini, task konflik adalah sebuah konflik yang terjadi ketika dua orang atau lebih tidak setuju pada isi dari diskusi tersebut. Mungkin saja mereka punya pandangan yang berbeda dalam sebuah topik tertentu. Sedangkan relationship konflik adalah sebuah konflik yang terjadi dalam tingkat hubungan pribadi antara dua orang atau lebih. Misalnya kamu tidak suka dengan dia karena dia baper, atau dia tidak suka dengan kamu karena keras kepala, dan sebagainya. Hingga yang paling ekstrim, dua orang itu sampai tidak ingin berbicara satu sama lain. Ini adalah contoh perdebatan yang tidak sehat. Ada sebuah skenario yang menarik. Bayangkan ada dua orang yang tidak pernah berdebat satu sama lain. Apakah ini merupakan kondisi yang ideal? Mungkin dalam situasi tersebut ada dua alasan utama. Pertama, salah satu pihak tidak berpikir secara kritis, atau yang kedua, salah satu pihak tidak berbicara jujur soal apa yang dia rasakan. Artinya, mereka berdua kehilangan kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Ini yang terjadi apabila kita diajarkan kalau berdebat itu untuk menang. Namun yang seharusnya terjadi adalah kita berargumen untuk belajar. Faktanya, pemikir yang hebat itu tidak punya pemikiran yang sama. Mereka menantang pemikiran satu sama lain.
bukan untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah, namun yang jauh lebih penting, bagaimana hasil dari perdebatan tersebut membuat mereka bisa saling belajar satu sama lain dan akhirnya menghasilkan ide yang lebih baik. Apakah ada cara agar kita bisa berargumen dengan lebih baik? Pertama, tetap berpikir kritis walaupun dalam kondisi yang emosional. Ini memang tidak mudah. Ada kalanya kita terbawa perasaan dalam berargumen dengan orang lain. Alhasil, diskusi menjadi tidak produktif dan kita berdua malah sibuk membentak satu sama lain. Kedua, akui kalau dunia tidak selamanya hitam putih. Kita terbiasa terjebak dalam dua kategori, benar salah, setuju tidak setuju. Apabila sesuatu itu benar, maka opsi lain yang salah. Ini yang dinamakan oleh para psikolog sebagai binary bias. Kita menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi dua kategori, yang mana hal ini bisa jadi sangat berbahaya. Dunia yang kita tinggali bukanlah dunia yang hitam putih, tapi dunia yang abu-abu. Ketika ada sebuah topik yang sensitif, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan tidak bisa mengambil pendekatan yang terlalu keras maupun terlalu lembek. Ketiga, perhatikan caramu berdebat. Sebelum berdebat soal fakta, maka perlu dimulai dengan menentukan bagaimana cara menilai sebuah argumen. Argumen yang seimbang tidak dinilai secara sama, namun akan diberikan bobot yang lebih berat pada bukti terkuat. Menariknya, orang-orang yang skeptis terhadap bukti ilmiah pada sebuah topik tertentu jarang sekali menyangkalnya secara keseluruhan. Misalnya, mereka yang tidak percaya pada perubahan iklim, tapi percaya pada hukum fisika setiap kali naik pesawat terbang. Orang yang skeptis terhadap vaksin, tapi percaya pada obat setiap kali mereka meminum antibiotik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, arti berdebat yang benar. Kita berdebat sebenarnya bukan untuk menang, tapi untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Inilah kenapa kita bisa menghasilkan argumen yang lebih baik ketika berdebat dengan orang lain daripada saat kita hanya berpikir sendirian. Kedua, pemikir hebat tidak selalu setuju. Apabila ada dua orang yang tidak pernah berdebat, maka bisa saja berarti dua hal. Pertama, salah satu pihak tidak berpikir secara kritis, atau yang kedua, salah satu pihak tidak berbicara jujur soal apa yang dia rasakan. Ketiga, tidak selalu soal hitam putih. Dunia yang kita tinggali bukanlah dunia yang hitam putih, tapi dunia yang abu-abu. Ketika ada sebuah topik yang sensitif, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dan tidak bisa mengambil pendekatan yang terlalu keras maupun terlalu lembek. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.